Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Saparia. Saya Naura Nur Latifah. Saya Sultan Arya. Saya Syawal Diasa Fitri. Saya Muhammad Saibatul Hamdi. Dari kelompok 2 125 akan sedikit mengulas tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih unsur-unsur apa yang ada dalam lingkaran sebelum kita mempelajari materi-materi yang lainnya. Pertama, kita buat dulu lingkarannya. Lingkarannya tidak sempurna, tapi ini juga bisa disebut sebagai lingkaran. Unsur yang pertama nih, ada apa ya? Ada titik di tengah lingkaran. Ini disebutnya sebagai titik pusat, ya. Titik pusat. Biasanya titik pusat ini dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Kalau titik pusatnya ditandai dengan P, berarti lingkarannya juga disebut sebagai lingkaran P. Kalau titik pusatnya dilambangkan sebagai huruf O, maka lingkarannya juga disebut sebagai lingkaran O. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, kita tarik dari titik sini ke sudut pusat. Ini disebutnya sebagai jari-jari atau radius. Singkatannya ya. Yang ditarik dari titik lingkaran ke titik pusat disebutnya sebagai radius. Kedua, ada jari-jari ya. Radius itu jari-jari. Yang ketiga, ada apa nih teman-teman? Setelah ini ada yang namanya busur. Busur ini adalah lengkungan si lingkaran ini. Ini disebutnya sebagai busur. Paham ya teman-teman? Kalau kita motong kue seukuran pizza seperempat itu, ujung yang melengkungnya itu disebut sebagai busur. Lalu ini disebutnya sebagai tali busur. Yang ini tali busur. Busur yang melengkung, tali busur yang lurus ada di antara jari-jari yang mempunyai busur. Tali busur. Yang kelima, ini nih, ini tali busur dan ini busur. Kita arsir dulu ya teman-teman biar gak pusing. Ini disebutnya sebagai tembereng. Kalau saya menyebutnya sebagai bangunan atau daerah yang terbuang antara busur juga tali busur. Kita bikin lagi nih teman-teman. Nih, ini A, ini B, ini berarti P. O aja O. A, O, B. Ini kita arsir nih. Yang diarsir ini disebutnya sebagai juring. Jangan sampai tertukar dengan tembereng ya teman-teman. Tembereng ini adalah daerah yang terbuang, istilahnya di antara busur dan tali busur. Sedangkan juring ini ada di antara dua jari-jari. Ini satu jari-jari, ini satu jari-jari. Di tengah-tengahnya disebutnya sebagai juring. 6 juringnya. Lalu tadi ini kan dari titik pusat ke titik lingkaran ini disebutnya sebagai jari-jari. Kalau yang membelah lingkaran disebutnya sebagai diameter. Syarat disebut sebagai diameter ini adalah garis lurus antara dua titik. Titik lingkaran di sebelah sana ke lingkaran sebelah sini dan harus melewati titik pusat. Kalau ini nih, ini bukan disebut sebagai diameter karena tidak melewati titik pusat. Seperti itu teman-teman. Diameter. Oke. Kedelapan, ada apotema. Apotema ini kan tali busur. Tali busur ke titik pusat itu disebutnya sebagai apotema. Pokoknya tali busur titik pusat. Kalau ditarik garisnya itu disebutnya sebagai apotema. Apotema. Akan menjelaskan tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran.
Jadi rumusnya tuh ada L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini terus dulu rumusnya, si Pi-nya tuh 22/7 dikali R-nya tuh jari-jari itu 7. Karena si R-nya kuadrat, jadi kita ada 2 7-nya. Nah, si 7-nya itu si 7 ini dicoret, jadi 22 dikali 7 sama dengan 154 cm hasil dari luas lingkaran tersebut. Nah, lalu di sini ada keliling lingkaran. Contoh soalnya adalah sebuah roda memiliki diameter 28 cm. Berapakah keliling roda tersebut? Nah, di sini rumusnya ada K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kita turunin dulu ya. K sama dengan 2 kali si Pi-nya tuh sama kayak tadi 22/7 dikali 28 dari si diameter. Nah, lalu di sini kita ada yang bisa disederhanakan, yaitu 28 coret, 7 dicoret, jadi hasilnya 4. Hasilnya 4. Lalu K sama dengan 2 dikali 22 dikali 4. Jadi hasilnya itu 176 cm. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panjang busur lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan panjang busur lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, yaitu ada jari-jarinya, yaitu ada A sama O dan O sama B. Di sini kita akan mencari panjang busur lingkaran, yaitu AB. Diperoleh rumusnya adalah panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan K. Gitu doang. 2, 3. Di sini kita masukkan rumusnya. Panjang busur lingkaran PR sama dengan besar sudut POR per 360 derajat dikali keliling, K itu keliling ya, sama dengan kita masukkan itu POR 72 derajat per 360 derajat dikali V kali diameter. Dikali nilai V itu 22/7 kali diameternya itu 2 kali jari-jari ini 35 kali 2 yaitu 70. Ini 72 dibagi 72 itu sama dengan 1 ya, dan 360 dibagi 72 hasilnya 5, jadi 1/5. Di sini ada yang bisa disederhanakan. 70 dibagi 7 hasilnya 10. Nah, ada bisa yang disederhanakan lagi, yaitu 10 dibagi 5 jadi 2. Jadi 1 dikali 22 itu kasih 22 dikali 2 sama dengan 44 cm. Akan menjelaskan materi tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring.
Kita ketahui di sini ada lingkaran AOB, itu besar sudut AOB berbanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB berbanding luas lingkaran. Maka kita peroleh rumus A derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Kita tahu rumusnya 2πr sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Dengan demikian kita memperoleh rumus panjang busur AB sama dengan A derajat per 360 derajat dikali 2πr. Lalu rumus yang luas juring OAB sama dengan A derajat per 360 derajat dikali PR kuadrat. Panjang busur itu yang ini, panjang busur. Luas juring yang di dalam busur. Ini nih, luas juring. Contoh yang pertama, hitunglah panjang busur AB dan luas juring OAB. Kita ketahui di sini, sudutnya, jika ini segitiga siku-siku berarti 90 derajat. Sudut AOB sama dengan 90 derajat dan jari-jarinya sama dengan 14 cm. Luas panjang busur AB sama dengan A derajat per 360 derajat dikali 2πr. Maka sama dengan, kita ketahui 90 derajat per 360 derajat dikali 2, V nya kita pakai ya 22/7 dikali jari-jarinya 14. Ini kita coret, sama-sama bisa dibagi 90, 1/4 dikali, ini kita coret 2 kali 2 kali 2 hasilnya itu 88. Kita coret bagi 4, hasilnya sama dengan 22. Ini untuk yang panjang busur AB sama dengan 22 cm. Yang kedua, kita cari luas juring OAB. Luas juring OAB sama dengan rumusnya A derajat per 360 derajat dikali PR kuadrat sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan, kita coret, kita bagi 90 jadi 1/4 dikali coret bisa 2 kali 2 kali 14 itu hasilnya 616 bagi 4 sama dengan 154 cm. Ini hasil yang luas juring. Lanjut saja ke contoh yang kedua. Kita ada lingkaran dengan dua buah sudut. Yang pertama ada sudut AOB dengan besar sudut 50 derajat
panjang besar 40 cm dan sudut COD dengan besar 80 derajat. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang busur CD yang ini. Maka rumusnya adalah besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Langsung saja kita masukkan. Besar sudut AOB adalah 50 derajat per besar sudut COD 80 derajat sama dengan panjang busur AB nya 40 cm dan panjang busur CD nya belum diketahui. Panjang busur CD ini kita coret saja nolnya jadi sama dengan 5 per 8 sama dengan 40 cm dan panjang busur CD. Kemudian kita kali silang. Panjang busur CD nya kita taruh di sebelah kiri. Panjang busur CD dikali 5 sama dengan 8 dikali 40. 5 nya kita pindah luas ke sebelah kanan jadi per 5 oke. 40 dibagi 5 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 cm. Maka panjang busur CD sama dengan 64 cm. Lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Di sini ada lingkaran dengan dua buah sudut juga, karena ada sudut AOB dengan besar sudutnya 40 derajat dan sudut BOC dengan besar sudutnya 120 derajat. Di sini sudah diketahui luas juring BOC-nya 180 cm persegi. Yang ditanyakan adalah hitunglah luas juring OAB. Maka rumusnya adalah besar sudut AOB per besar sudut BOC sama dengan luas juring OAB per luas juring OBC. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Besar sudut AOB adalah 40 derajat per besar sudut BOC 120 derajat sama dengan luas juring OAB nya belum diketahui. Luas juring OAB dan luas juring OBC nya 180 derajat persegi cm persegi sama dengan ini bisa kita bagi dengan 40 berarti tinggal 1/3 sama dengan luas juring OAB per 180 cm persegi. Kita kali silang lagi. Yang belum diketahuinya luas juring OAB ditaruh di sebelah kiri. Luas juring OAB dikali 3 sama dengan 180 dikali 1. 3-nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, ini kita coret. 180 dibagi 3 hasilnya sama dengan 60 cm persegi. Maka luas juring OAB nya sama dengan 60 cm persegi. 60 cm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal 10 kali